Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah musalla eksekutif Imperium Mall salat duhur, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberi oleh Allah kenikmatan beribadah, kenikmatan dalam mencari ridhonya, kenikmatan dalam duduk dalam majelis ilmu taman surga yang insyaallah kita akan diraih. Dan bagian daripada tanda Allah sayang, Allah ridho, Allah membahagiakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini masih berkaitan dengan kemarin. Tambah kuat ini. Di rahasia di atas rahasia sebenarnya ini. Mudah-mudahan bisa disimak, bisa diamalkan. Kenapa Ustadz bahas terus ini? Ini Bang Oto 2 minggu, 3 minggu ini bahkan menjelang Ramadan Ustadz temanya ini terus di mana-mana ini Bunda. Kenapa Ustadz? Karena berharap kita punya perubahan. Berharap kita itu jadi orang hebat, jadi orang sukses, jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mulia di hadapan Allah tapi juga mulia di hadapan manusia. Sebenarnya puasa itu kayak pembahasan kemarin, kita bukan hanya disuruh berlapar. Kalau kita disuruh lapar saja berarti Allah tega sama kita. Buktinya satu, kalau enggak sanggup puasa, berbuka. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin, kalau lagi musafir enggak sanggup puasa, buka saja. Lagi berjalan, lagi dalam perjalanan ke Bandung, ke Jogja, ke Cilegon, mana kayak gitu. Tapi bukan berjalan ke tetangga depan rumah. Perjalanan jauh. Serang itu udah bisa buka puasa karena sudah 80 kilo. Kalau memang nggak sanggup pergi ke Serang nih bawa mobil sendiri nggak sanggup puasa, udah batalin aja karena sudah 80 kilometer. Artinya sudah ada nilai mengqadha, menjamak sholat. Kalau nggak mampu. Tapi kalau mampu puasa. Atau nggak mampu, mampunya ini ada penyakit, ada asam lambung, ada penyakit yang bisa menyembuhkan di antara kalau memang berpuasa bisa menambah sakit. Buka aja. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau berjalan jauh, kamu berpuasa itu lebih baik. Kalau sakit, berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, di sini kita kemarin
Disuruh oleh Allah bukan untuk sekedar menahan lapar. Bukan hanya untuk sholat 11 rakaat, 23 rakaat, lebih daripada itu. Ya, bukan itu sebenarnya, tapi ada rahasia. Apa rahasianya itu? Rahasianya itu saat itu kita lagi diperhatikan oleh Allah. Lagi didengar. Mau cerita, cerita apa? Ceritalah sama Allah. Mau ngobrol, ngobrol apa? Ngobrollah sama Allah. Mau minta, minta apa? Mintalah sama Allah. Makanya banyak mubalik kita menyampaikan bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan Ramadan, bulan ampunan. Hanya sekedar gitu saja. Hanya sekedar bulan ampunan, tapi enggak secara detail. Bulan doa, tapi enggak secara detail. Maka Ustadz ini ada dalilnya, ada dasarnya dari guru. Jadi apa namanya itu? Kalau boleh kayak kemarin dicatat. Jadikan catatan itu sebagai nilai bacaan kita. HP ditinggalin. TV ditinggalin. Hah? Oh jangan, siang. Siang ditinggalin. Siang ditinggalin, malam boleh. Nah, saya kira sudah pada nuliskan semuanya. Bunda udah berapa? Belum banyak. Udah ada berapa, Mbak tadi? 20, masih sedikit. Bang Oto, jangan-jangan belum nggak nulis. Oh, masih sedikit. Tulis. Coba tambah. Ada nggak di antara 20 itu minta duit sama Allah? Minta duit. Minta fulus. Jangan cerita, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh cerita. Nggak boleh kasih tahu sama orang. Sama istri pun nggak boleh dikasih tahu. Sebab ada permintaan kita itu orang lain nggak senang. Ada dua hal yang nggak boleh kita ceritakan sama orang. Apa? Permintaan kita. Yang kedua keinginan kita yang besar, jangan ceritain sama orang. Hah? Ketahuan bayarin. Kalau ketahuan nggak apa-apa dah, biarin dah. Bunda, sudah. Ada nggak minta fulus di situ? Ada. Ini tadi saya juga lagi nulis kemarin itu. Tiba-tiba lewat video. Videonya itu ada orang Afrika. Itu di depan Ka'bah minta fulus. Ya Allah, fulus, ya Allah, fulus, ya Allah, fulus, ya Allah, fulus, ya Allah. Ada orang di sampingnya itu negur. Jangan minta fulus dulu. Minta masuk surga. Gue pengen kaya katanya. Ya, minta fulus, enggak digubris itu. Minta fulus ya Allah, minta fulus ya Allah. Benar jadi orang kaya dianya. Sekarang jadi orang hebat di Afrika. Benar-benar kaya. Tapi minta fulusnya itu bukan buat sendiri. Ya Allah, beri aku fulus ya Allah. Bisa bayar zakat. Bisa bantu fakir miskin. Bisa berangkatkan haji saudara. Sekandung, sepupu. Itu. Hah? Gimana? Apa udah tulis belum? Bapak kemarin nggak masuk ya? Nah, ditulis. Kenapa ditulis Ustadz? Bukan pikiran kita ini, bukan wali, kita ini bukan wali. Kalau wali kita ini bisa ingat teruskan dia. Nah, jadi catatan kita itu supaya kita baca. Misalnya tuh kayak Bunda nih, di print satu taruh di sajadah, setiap kali ada ambil sajadah, ambil itu catatan. Yang kedua taruh dalam tas, di mobil dibaca lagi. Dibaca lagi. Paling hebatnya itu dibaca, apa kata Nabi itu. Di hari puasa itu doa yang paling mustajab itu ketika adzan. Kan kita lagi adzan kan sibuk itu. Sibuk apa? Sibuk kolak kan. Lah itu dibuang-buang waktunya.
sirup, apalah. Mendingan sirup, ini gorengan. Pakai cabai lagi, sama lontong. Ya Allah. Kata Allah, kecil itu, kecil. Ngapain itu lontong kalian makan? Ngadah dulu tangan padaku. Minta dulu sama aku. Selesai azan, mau semua habis 3 piring, 3 mangkok, monggo dah. Anda lagi azan itu, nanti gue air Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebelum minum, sebelum ambil airnya, cara berbukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqnana wa qina adzabannar. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Udah, atau pakai kurma dah 1. Kan lagi adzan tuh. Lagi adzan kan? Nada, minta. Biarin aja orang pula orang apalagi kalau Ustaz permasalahan lagi buka barang nih. Enggak kebagian kan ya? Buka bersama kan ya? Salah nggak khusus juga. Kalau buka bareng gimana? Nah itu permasalahan. Udah khusyuk aja dah. Itu sekecil. Tapi ngadah sama Allah. Keserahkan sama Allah. Minta. Ya. Catatan. Kalau bisa udah dihafal itu. Kalau enggak ditaruh di meja. Ditaruh itu ya Allah nomor 1. Yang lebih indahnya itu nomor 1 ampunan dosa. Yang kedua dosa keluarga. Dosa orang tua. Dosa anak, dosa istri, dosa suami, dosa saudara sekandung. Nomor 2-nya kalau boleh berangkat haji. Orang umroh. Nomor 3-nya bisa lunas utang. Punya utang enggak? Ada. Nah, minta itu, pengen punya mobil. Jangan hanya sebatas pengen punya mobil. Tapi benar-benar minta BPK STNK-nya atas nama sendiri. Lah iya benar. Lah kan ya. Nanti dikasih mobil kan ternyata itu mobil pinjam saudara. Antar nama orang kan ya, tadi ambil lagi. Sewa jadinya. Ya kan? Nah, katanya itu kata paman Bang Oto, pakailah mobil pakai mobil lah nih, apa namanya itu buat kamu ke kantor, terserah dah mau apa dah. Tapi atas nama orang, memang bebas kita makainya, tapi atas nama orang itu minta langsung nekan kepada atas nama. Jangan juga minta kredit, apalagi kredit, langsung minta cash, minta cash gitu. Nah ini kata Allah, ini bukan kata Ustaz Naif. Minta begitu. Ya. Pertama ketika ketika berbuka puasa. Dalam catatan kemarin itu kan ada paketnya itu paket biasa dan paket ekspres, paket kilat. Kalau mau kelar, kalau mau cepat itu kemarin jangan putus sholat berjamaah terutama subuh. Udah ya? Yang kedua, jangan putus baca Quran walaupun 1 ayat. Yang ketiga, jangan putus sedekah walaupun 1000. Yang keempat, jangan putus istighfar 100 kali sebelum subuh. Pas sahur itu. Yang kelima, jangan putus sholat 2 rakaat sebelum subuh setelah azan. Yang keenam, jangan putus membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Mudah kan salat subuh tuh. Yang ketujuh, jangan tidur habis subuh. Jangan tidur habis asar. Jangan tidur habis maghrib. Jangan tidur habis subuh sampai matahari terbit. Jangan tidur habis asar sampai maghrib. Jangan tidur habis maghrib sampai isya. Nah, lain itu tidur dah. Apalagi jangan putus sholat duha walaupun 2 rakaat. Jangan putus sholat duha walaupun 2 rakaat. Lakukan itu. Tadi juga lupa
Jangan putus sholat tahajud. Habis sahur itu atau sebelum sahur dulu itu tahajud dulu. Tahajud dulu. Pokoknya begitu bangun pulang dari kantor jam berapa? Sampai rumah. Biasa. Jam 8 maghrib. Berarti kan masih kan ya. Masih bisa santai kan ya. Ya, selamat. Maghrib kan ya. Tak kira sampai jam 11 enggak lah. Habis taraweh, kalau mau baca Quran dulu. Kemudian tidur, nanti bangun jam 2 atau bangun jam 3 untuk tahajud. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mau, kan permasalahannya begitu. Kalau mau. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya coba 2, mau minta, yang kedua yakin. Apa mana yakin? Jangan banyak komen. Jangan banyak komen. Komennya itu, alah diterima kagak ya? Atau buruk sangka. Buruk sangkanya itu, alah yang kemarin aja diminta gak terima, apalagi sekarang. Gitu. Ya. Jangan buruk sangka. Yakin. Karena apa yang kita omongin itu yang akan terjadi. Ana bidhanni abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Minta itu. Kalau sangkanya baik jadi baik. Sangkanya buruk jadi buruk. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Petunjuk ini bukan bermakna petunjuk dibimbing, hanya bukan. Setiap gerakan kita tadi itu, permohonan kita tadi itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kemarin syaratannya lagi sebelum masuk Ramadan kita harus diperintahkan mandi taubat. Supaya apa? Supaya bersih. Pertama yang harus kita bersihkan itu secara zahir lingkungan kita. Ya, apa itu? Rumah. Rumah jangan berantakan. Ya, jangan banyak sampah. Jangan naruh benda-benda yang tidak yang mendatangkan sumpek. Buka kamar mandi, sebelah kanan kolor laki, sebelah bini kutang, sebelah kiri kutang bini. Itu dihilangkan itu. Mana bang itu? Kopi mana? Kopi mana? Ya, ini nggak masuk, malaikat rezeki nggak masuk itu. Barang-barang yang sudah bekas jangan dipakai. Gayung yang sudah patah tangkainya itu masih dipakai. Jangan. Masih suka pakai bunda. Sandal swallow dipakai peniti di bawahnya. Zaman dulu ya. Itu dibuang. Apalagi kemarin Pak Rahmat ngunci mobil pakai baju bekas. Nah, itu jangan. Lap kaki, keset pakai baju bekas, ada gambar calegnya juga di situ. Ada fotonya injak-injak kayaknya. Ada. Itu nggak boleh, itu secara itu nggak boleh. Jangan banyaklah sarang laba-laba di rumah. Menghalang rezeki. Kotor. Kalau boleh begitu ruangan tamu itu sudah ada minyak pewangi itu. Kan pewangi ruangan kan ya. Itu masuk temu. Itu kan malaikat ini. Ruangan tamu juga. Ruangan kamar, 2 ruangan tidur. Bunda kalau pakai nih, jujur nih, jawab bareng-bareng. Kalau perbaikin tempat tidur pakai apa? Pakai tangan kan? Gitu kan? Coba jawab. Kalau memperbaiki sajadah pakai pakai kaki. Mana ada beda sama Allah? Ya nggak? Ini sajadah ini. Begini. Ada nggak? Mau tuh suka gitu nggak?
Ada, jangan pernah bohong, ada. Alah, ya pakai Jumatan kan. Begini doang pakai sajadah. Astagfirullah. Nggak boleh itu. Gimana adab kita sama Allah? Giliran ngarapi pakai tempat tidur. Sus. Giliran sajadah. Itu nggak boleh. Jauh malaikat rezeki. Panci apa? Tempat masak air. Kupingnya sudah copot satu. Dibuang itu, jangan dipakai lagi, udah peot. Gelas udah kuning, masih dipakai juga. Ustadz, alasannya apa? Alasannya apa kalau dipakai? Ya apa? Hemat. Bukan, ada satu lagi apa? Berarti apa lagi? Sayang. Sayang katanya itu. Lah itu, ngomong sayang itu berarti menjadikan diri kita ini miskin. Berapa siaga panci itu paling juga 30.000. Berapa sejadah itu? Nah, ya. Yang kedua, persiapkan diri. Pakaian yang bagus. Kita pakai beli pakaian cuma buat lebaran. Kan ya, pakaian baru dipakai ketika lebaran. Aidin apa idin ya. Oh, apalagi ibu-ibu pakai sorban ini, pakai diudu-udu katanya. Wah, kalau jalan sampah ke sapu semuanya itu. Bukan. Pakailah pakaian terbaik itu malam tarawih pertama. Ya, malam tarawih pertama. Tapi beda nih nanti. Kalau nggak apa-apa buat lebaran juga bedain. Kalau boleh buat tarawih juga dibedain. Buat puasa gitu. Ya. Bapak-bapak jangan nunggu peci hadiah dari orang pulang haji. Punya tasbih hadiah umroh. Pak Pur itu punya tasbih nggak? Punya hadiah ya? Beli. Punya sajadah hadiah 40 harian. Ya, beli dong. Aduh, buat spesial buat Allah itu. Tasbihnya paling juga 100.000, sajadahnya paling juga 60.000, ya, baju kokonya paling juga 80.000, pecinya juga paling 35.000, sarungnya juga paling juga. Tapi giliran yang lain kita mau, ngutang juga. Coba tanya sendiri, TV-nya beli apa cash? Nah kan, cash apa kredit? Nah, giliran TV kredit, kawan. Giliran baju nggak mau beli. Nah, apa namanya itu yang main anak-anak? Petasan apa namanya itu? Game. GPS. Dulu kan zaman PS kan ya. Nah, beli PS itu cash apa kredit? Kredit. Ibu-ibu, ibu-ibu beli blender cash apa kredit? Kredit. Ya kan? Blender kredit. Ya kan? Tasbih cuma 50.000 nggak mau. Ya? Ya Allah itu. Ya nggak apa-apa, tapi harus disamain. Harus disamain. Ya. Kalau boleh siapin baju buat tarawih, baju buat tahajud. Apalagi buat tahajud. Nah, baju buat tahajud, buat salat malam itu baju yang paling mahal kalau boleh. Karena pada saat itu kita sedang ditatap, cuma Allah yang menatap. Ya. Baju yang paling mahal, peci yang paling mahal, celana yang paling mahal. Ya. Coba dihadapin sama Allah. Kan kalau kita kan kagak. Pakainya itu pas kondangan. Ya, seragam lagi. Laki sama bini sama. Anak 3 orang sama juga seragamnya. Hafal kan ya? Nah. Satu warna kan ya? Oh,
Kadang mertuanya juga satu warna semuanya. Allah ya orang. Ya nggak apa-apa, boleh. Boleh itu. Satu step. Ya kan. Boleh, tapi sama Allah gitu kagak? Kagak. Ini bapak-bapak pulang dari masjid baju koko 3 minggu lagi suci. Begitu pulang disangkut di belakang lemari, di belakang pintu. Ngapel sarung yang naik-naik turun itu kan. Ya Allah ya Rabb. Yang 35.000. Ya kan ya? Apalagi kalau keluar jalan main sama bini sama anak. Eh? Nah, itu di mobil nggak ada sarung itu. Nyari masjid. Nanya sama mengurus, ada sarung nggak? Celana saya nggak cuci. Kenapa sih nggak nyari anu? Apalagi ibu-ibu buka lemari, buka anu masjid. Ada. Tanya pengurus, ada mau kena nggak di masjid sini? Ada nggak? Suka aku dengar bun? Cobalah dalam tas itu sudah ada mukena yang bulat itu buat kemana-mana. Kalau anggolo-golo, giliran glowing kemana kan bisa kan? Tapi kan begitulah. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Ini coba jawab dah, fiksi apa nyata? Apa benar apa kagak? Biasanya laki-laki sebelum jadi suami jadi buaya. Setelah jadi suami jadi cicak. Benar nggak? Hah? Enggak. Jadi buaya darat kan. Kalau ibu-ibu sebelum menikah jadi kucing. Setelah menikah jadi mau. Hah? Betul itu. Wah iya, galak. Itu kewalik-kewalik kita ini. Nah, Ramadan ini saatnya itu. Kalau kamu disuruh puasa saja, buat apa kata Allah? Bukan puasa yang iya memang untuk menganak, tapi di dalam kelemahan, di dalam tidur, di dalam kelelahan, di dalam kelaparan itu ada saat mustajab. Kalau mau idadaan, minta dah. Minta, jangan main HP, serep, udah jam 2. Udah menunggu asar nih, main PS. Apalagi dengan bahasanya ngabuburit. Itu Yahudi. Ada ngabuburit kan ya? Ngabuburit itu gak ada itu. Dulu masa kecil diajarin ular tangga. Main apa lagi tuh? Ada sekak-sekaknya itu apa namanya? Catur apalagi tuh? Udo. Yang ada rajanya apa namanya? Catur namanya tuh. Catur kan ada raja. Main itu kan. Sekarang TikTok kan. Sekarang TikTok, PS, segala macam kan ya. Sayang banget itu. Kan kadang suka naik apa? Kadang suka naik apa? Naik kereta, naik apa? Naik busway itu kan. Itu sibuk lah main game. Aki-aki udah mau mati main game. Allah ya Rabbana. Lah iya kan ya? Aki-aki mau mati main game di atas mobil, di atas busway, di atas kereta. Itu coba dah. Buka Al-Quran. Jangan malu gengsi Ustadz. Biarin di Arab juga orang-orang di sana tuh nggak malu dianya. Biarin. Jangan malu baca Quran nanti kelihatan so alim. Ya kan. Jangan biarin aja bodo amat. Daripada main game. Coba dah. Apalagi ketika mau buka puasa itu kita sibuk nyari bukber. Nyari tajir kan ya. Habis asar keliling. Macet kagak? Macet. Ya Allah ya Karim. Itulah kerjaan kita dari Ramadan ke Ramadan. Keliling ngambil motor, kata bini, nanti cari cakwe yang di situ, yang sebelah di bawah itu tuh. Datanglah ke situ. Nyampe ke situ habis. Udah habis, nyari lagi. Muter lagi.
Coba beli es kelapa di sana, nyampe ke situ ngantri lagi es kelapa. Ya kan? Waktu sudah habis itu, pada itu waktu mustajab. Baca Quran udah selesai satu juz. Itu dibuang. Dibuang. Ngadah kita sama Allah. Es kelapa berapa harganya? Kecil. Tapi ketika kita mengadah sama Allah, ya Allah pengen fulus 100 M. Dapat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Benar. Ya Allah pengen ini, pengen ganti mobil ya Allah. Ya Allah pengen nambah rumah ya Allah. Ya Allah pengen nambah bini ya Allah. Amin nggak bisa. Amin katanya. Ya kan? Kabul katanya itu. Ya, makanya kata Ustaz ditulis. Ya, ditulis, dibaca itu. Biar hafal, biar ini semua, biar mantap. Karena Allah janji, puasa itu bukan buat lapar-lapar, bukan buat capek-capek salat malam. Iya, tapi di tengah itu ada hubunganmu dengan Allah. In wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Dekat. Lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat daripada leher, urat leher kita. Ya. Apalagi supaya cepat tembus doa itu tadi, persiapan badan, persiapan rumah, persiapan hati. Ya. Jangan cepat marah. Jangan mudah marah. Jangan dendam. Jangan mudah tersinggung. Jangan putus silaturahim. Jangan mudah ngambek. Ya. Jangan berkata kotor. Jangan takabur. Jangan iri dengki. Ya. Ya. Ngecengin orang. Bercanda boleh. Boleh bercanda tapi jangan plesetannya itu bahasa plesetannya itu contoh seperti ini. Ntar naik mobil ke sana ya, paling juga odong-odong. Itu kan plesetan kan ya. Naik mobil apa? Mobil BRC, mobil ini. Ya. Kita juga nih odong-odong, paling juga odong-odong. Kan ketawa itu. Menganggap itu lucu kan ya. Itu plesetan gak bermutu, merendahkan. Naik mobil apa? Naik BRC ya. Insya Allah naik pesawat. Dibalik kan begitu. Hati-hati. Fal yu'minu bi kata Allah. Yakinin. Itu mana fal yu'minu, yakin dengan ucapan kita. Coba dah. Nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Coba lihat penyanyi-penyanyi dangdut dahulu itu. Yang lagunya sedih-sedih pasti kehidupannya sekarang sedih. Benar kan? Lah iya kan ya? Nah, termesin kan terlihat sakit gigi sampai sekarang sakit gigi. Menjanda tuh sampai sekarang jadi janda. Udah kita lihat, coba nyanyinya Siti Nurhaliza. Coba, nggak ada yang sedih. Kalimat per kalimat itu nggak ada, kata-kata nggak ada. Dinikahin sama raja, sampai sekarang masih sukses. Itu bahasa, ekspresi. Itu mereka yang menyanyi, kita yang berbicara juga sama. Kita anggap lucu. Coba lihat pelawak-pelawak yang suka ada ya. Sekarang juga hidupnya sebagaimana omongannya. Pelawak kalau omongannya itu plesetannya itu naik, dia akan naik. Coba kita lihat aja dah. Kan dulu kita suka nonton TV kan ya. Sukanya jadi. Itu enggak boleh. Kata Allah, ana bidanni abdi, aku bagaimana perasaan kamu. Aku bagaimana omonganmu. Aku bagaimana katamu. Ini fal yu'minu bi ayat 186 tentang Ramadan. Yakinin itu. Anak lagi lari. Awas nanti jatuh. Jatuh enggak? Jatuh. Kita bilang, kadang awas nanti jatuh. Nanti jatuh. Ya jatuh nanti. Ya, berumur sayang. Itu kalimat-kalimat seperti itu kita hilangin. Ya. Makanya Ustaz selalu ngomong, 2 kalimat kita nggak boleh ada di dalam mulut kita itu.
Kalimat pertama, kalimat tapi. Karena saya sampaikan ya, tapi. Nah, tapi kan saya tapi kan saya nggak bisa, tapi kan saya kurang, tapi kan, tapi itu diganti dengan pasti, insya Allah. Ya, jangan ada kata tapi kan saya nggak bisa, tapi kan saya ini, tapi kan saya malu, tapi kan kalau orang sudah ngomong tapi itu pasti mengeluh, nggak boleh mengeluh. Tapi ganti dengan kalimat tapi diganti dengan kalimat pasti atau insya Allah atau tapi. Yang kedua, jangan ada di dalam hidup kita itu kalimat nanti aja dah. Misalnya lagi jalan nih ke Bogor, bini lihat, bang itu ada mau beli talas, talas Bogor, kata lakinya ntar aja pulangnya. Kadang nggak lewat situ lagi, benar nggak? Udah sekarang itu nanti aja pulangnya, nggak tentu pulang lewat situ, nggak ataupun lewat situ, udah tutup tokonya. Jangan ada kalimat nanti, gunakan kalimat nanti dengan sekarang. Kalau bisa sekarang ya sekarang. Dua itu jangan pernah ada di kehidupan orang yang sukses, orang yang hebat. Ya. Tapi nggak diterima, tapi kan udah ada. Ya. Nah, itu. Apalagi jangan di dalam hati kita tadi itu ya ada jangan menjaga hati dengan sakit hati, jangan marah, jangan yang lain-lain itu. Yang buruk-buruk itu jangan ada. Kalau memang yang tadi kita tulis itu paketnya paket ekspres. Yang tadi ditulis itu, catatan itu paketnya pakai ekspres. Gimana caranya Ustaz? Kan kita itu kalau bangun pesantren, kalau bangun yayasan, kalau pengen itu kan sama manusia aja kita kasih proposal. Coba deh ngomong nanti sama Allah. Ini kan udah catatan nih, udah jadi tulis nih, taruh di Rab. Ya. Nah ini proposal hamba ya Rab. Taruh sajadah. Apa ini isinya? Banyak ya Rab ini. Coba ditulis yang sudah menulis itu. Coba ditulis ini. Ya. Tulis ini rahasia ini. Di bawahnya ya, setelah banyak poin-poin itu ya. Ya Allah, terimalah doa hamba. Kalau engkau tidak terima, siapa lagi yang menerima wahai Allah? Ya Allah, terimalah doa hamba. Kalau engkau tak terima, siapa lagi yang menerima ya Allah? Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Kalau engkau tak mengabulkan doa hamba, siapa lagi yang bisa mengabulkan ya Allah? Nah, itu di bawah dari catatan-catatan tadi itu ditulis. Nah, ini maksud Ustadz disuruh tulis itu biar jangan sampai sia-sia 30 hari ini. Nah, jangan sampai sia-sia begitu lewat saja Ramadan itu. Enggak, ada rahasia yang dikasih oleh Allah dalam kehidupan kita itu. Nah, kalau kita mau, pasti dah. Ya. Yang kedua, mintanya itu jangan dikit. Mintanya itu banyak. Nah, misal kayak Mbak Oto tuh pengen ganti mobil kan ya. Amin. Kamu dia contoh dah. Nah, contoh misalnya pengen punya Pajero kan ya. Nah, jangan Pajero doang. Kalau pengen Pajero, jangan. Bisa aja nanti dikasih Pajero yang tahun 2011. Kan begitu. Langsung pada ujungnya Pak Rahmat. Ya Allah, Pajero tipe yang paling bagus, yang paling baru. Nah gitu. Lah ya benar. Nyamin sama Rubicon. Minta. Lah benar.
Ya, ya, ya kan? Ya, mintanya begitu. Minta tinggi. Harus minta tinggi. Kalau minta tinggi, insya Allah. Contoh begini, kita pengen naik ke langit pertama. Jangan minta langit pertama, tapi mintalah naik ke langit ke 7. Walaupun nggak sampai ke langit naik ke 7, tapi langit pertama sudah naik. Alhamdulillah, gitu. Ya tadi itu, pengen Pajero umpama, nah, nggak dapat yang terbaru, yang paling mahal, tipe yang paling tinggi. Ya nggak apa-apa, 2023 alhamdulillah juga kan ya. Kan bahasanya begitu. Nah, gitu. Nah, ada, ada. Nggak apa-apa ditulis diminta sama Allah. Karena pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Sedang dibuka. Berapa lama pintu langit dibuka? 29 hari atau 30 hari. Apalagi pas final-final itu pas malam Idul Fitri. Nah, malam Idul Fitri itu jangan sibuk juga kita. Pas malam Idul Fitri jangan sibuk dengan makan ketupat sayur. Ya. Hah? Bikin rendang. Wah. Ya boleh nggak apa-apa. Tapi habis itu malam Idul Fitri itu saat doa mustajab itu. Ngadu lagi, minta lagi. Nangis lagi, cerita lagi. Ceritakan masalah hati kita ini. Karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita ini. Ceritain, omongin. Pada saat itu Allah sedang mendengar. Pada saat itu Allah sedang melihat. Dan ingat, semua doa itu pasti diijabah oleh Allah. Boleh, pasti diijabah oleh Allah. Ya. Boleh jadi habis lebaran. Boleh jadi sebulan habis lebaran. Boleh jadi nanti tahun depan. Boleh jadi nanti 3 tahun kemudian. Boleh jadi nanti. Tapi yakin, kalau kita yakin dari dua. Kenapa? Ditulis juga banyak. Misalnya begini Pak Rahmat. Kita minta nomor 1 nih. Nomor 1 ya. Nah, kita minta nomor 1 ini isinya A. Menurut Allah, kata Allah, kamu minta itu. Tapi menurut Allah, kayaknya kamu gak butuh itu. Nah, tapi ada yang kita butuh, enggak kita tulis, enggak kita sebut. Ada yang paling butuh, kata Allah, ada yang kamu paling butuhin. Kenapa kamu gak minta itu? Makanya usah kasih tahu, duduk sejenak, duduk 5 menit, nanti meleleh itu. Ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini. Meleleh sendirinya itu. Tiba-tiba udah 30 biji. Tiba-tiba udah 5, Parama udah berapa? Banyak ya? Nah, pokoknya banyak ya. Insya Allah. Iya banyak. Nanti coret ya, apa? Dicontek. Jangan. Ya boleh nggak apa-apa. Kalau Pak Rahmat cerdas doanya. Misalnya begini, ya Allah, mudah-mudahan istri pertama ikhlas sama nikah lagi. Nah, kan begitu kan ya? Iya kan? Ikhlas. Jangan minta tambah bini, ya Allah ingin tambah nikah, ya Allah pengen nikah lagi. Enggak, kalau bini pertama enggak ikhlas kan beradu nanti itu. kayak kayak godo-godo kan? Tapi minta, ya Allah lembutkan istri hamba. Bosan nambah pulang-pulang gitu lagi. Ya kan ya. Ya udah tambah ada ikhlas hatinya itu ya, lembutkan hatinya. Karena engkau yang mukallibal qulub, kau yang bolak-balikkan hati, bolak-balikkan istri hati hamba ya Allah. Nah, jangan-jangan Pak Ramo sudah punya calon itu. Ya, gitu. Jangan minta tambah bini, tapi minta dilembutkan hasil. Kalau boleh minta dicari sama istri. Tuh. Istri nanti yang lamarin. Ngomonglah istri itu. Pak Rahmat, ayah, abi, papa, apa manggilnya?
Ayah. Ah, ayah. Nah, kan ngomong begitu. Iya, iya. Mama sudah ikhlas kalau diduakan. Ah. Ya kan ya. Alhamdulillah. Terus apa yang terjadi? Kan ditambah lagi ngomongannya itu. Kalau ayah nggak mau cariin, biar mama yang nyariin sendiri. Nah, kan gitu. Ya kan? Bisa. Kan begitu ya. Nah, jadi selama 30 hari atau 29 hari itu jangan ada satu detik. Kalau boleh jangan ada satu detik pun yang ada kegiatan dalam. Ustadz, kita kalau dapat itu karena arus ikhtiar. Kan gitu ya? Dengan mobil arus ikhtiar kan? Punya ini punya ikhtiar kan? Kita minta itulah ikhtiar. Tadi itu istighfar 100 kali. Itu ikhtiar. Subuh-subuh ke masjid. Itu ikhtiar. Ya, orang lagi adzan sibuk. Kita subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu ikhtiar. Berwudu. Bangun malamnya. Orang lagi puasa loyo banget. Tidur aja. Mulai tak dari jam 1 sampai jam 5. Mati aja kan ya. Ya kan ya. Nah, kayak mau mati aja itu bawaannya. Lemas kan ya. Lah, ada Allah tuh nunggu. Hei yang lagi lemas, minta padaku. Ya kan? Bawa sekolah. Kecil amat itu mah. Ya kan? Kita itu, tubuh kita ini, ya, nggak mungkin mati kalau nggak makan 1 hari. 3 hari baru bisa kurang tenaga kita ini. Kalau nggak ada diisi apa-apa. 3 hari. Coba kalau 2 hari masih ada masukan air, itu bisa utuh bertahan. Ya. Nggak mungkin kalau 1 hari itu malah langsung mati, lemas langsung mati, enggak. Ya, pasti ada kekuatan diberikan oleh Allah. Ya, gitu. Ya. Dilapangkan, rumah dirapikan. Ya. Nah, jangan ada motor, mobil 2 hari kotor nggak dicuci. Nah, harus rapi itu. Hah? Lah iya, biar ada sisi apa namanya itu aura positifnya. Motor kotor itu aura negatifnya datang, budek begitu apa namanya? Apa namanya? Hah? Bukil begitu ya. Ngelihatnya ya kagak senang motor mobil begitu. Nah, cuci dirapiin. Dia supaya aura positifnya itu datang. Datang orang lihat oh motornya bagus banget. Oh walaupun rapi banget. Kumel begitu. Nah, orang juga nggak mau kayak jahat. Ya, rumah, kendaraan, juga hati kita. Nah, rumah yang paling besar itu adalah hati kita. Kalau rumah dipagarin biar aman, ya, hati kita juga dipagarin. Apa? Bagaimana magarin biar hati biar lapang dengan sedekah. Dengan sedekah. Kalau rumah kita diterangin biar terang, pakai lampu listrik ratusan watt, tapi hati kita juga diterangin. Bagaimana kuatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah biar bercahaya terus. Yakinin kepada Allah. Ada itu. Jangan banyak komen, jangan banyak ngobrol, jangan banyak mengeluh, jangan banyak ala itu nggak ada di dalam hidup itu. Tapi nanti itu nggak ada itu dalam hidup itu. Kalau mau jadi hebat sekarang, kalau mau hebat insya Allah pasti nggak ada yang sia-sia. Innallaha Allah baru merubah nasib seorang hamba kalau hambanya itu mau merubah. Allah itu mau merubah kita itu kalau kita mau merubah. Kalau kita diam aja nggak berubah kita ini. Kamu berubah nggak ya berubah. Merubah sendiri nanti Allah tuntun itu. Kalau kita nggak mau merubah ya gitu aja sampai mati dah. Sampai mati begitu aja. Rugi amat kita. Ya. Coba ada pertanyaan? Ya.
Ikuti waktu yang dekat dengan tempatnya. Iya, udah setempat. Misalnya begini juga, kita di rumah jangan ke berjalan ya. Kita di rumah nih, kan sampai rumah kan banyak musola tuh, ya kan? Musola yang udah adan, masjid udah adan, masjid rumah nggak ajan-ajan. Hah? Tapi lihat benar nggak sudah diatur jamnya. Jangan-jangan musola depan rumah kita ini, lah, buka dulu dia kan ya. Udah habis 3 piring baru dia azan. Kan itu jalim itu namanya. Nah, sesuaikan dengan waktu yang dekat dengan tempat kita. Nah, misalnya musola saya ini tepat waktu nih, ikutin itu. Walaupun di musola yang lain sudah bertalu-talu azan, tapi di musola ini sesuaikan dengan waktunya. Di waktu yang ada dekat dengan kita. Ya, ini nanti kalau masalah gituan boleh nanti selanjutnya. Tapi yang kenapa yang masalah doa ini Ustaz tegaskan ini supaya jangan sia-sia. Jangan sia-sia Ramadan. Bukan berpuasa aja kita disuruhkan, bukan sholat aja kita diperintahkan. Itu kecil, tapi ada rahasia yang tersembunyi di dalam kita berpuasa. Apa itu? Mintalah. Ceritalah sama Allah. Mau besar, mau kecil, mau susah, mau sulit, gak ada yang susah sama Allah itu. Gak ada yang besar sama Allah itu. Karena kita minta kepada Allah yang maha besar. Ya, ada lagi? Ya. Gimana? Oh nyekap. Ya. Ya. Kalau dalil secara akli ada, tapi ada dalam satu hadis itu puasa kamu itu akan diterima sama Allah kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, artinya apa? Nah, makanya ketika kita pengen puasa, pengen lempeng puasanya, pengen tenang, pengen puasa kita diterima sama Allah, nah, maka tadi tuh ada adat istiadat yang kayak tadi, bejarah dah, atau mohon maafkan, minta ampun. Ada kalau di WA itu kan ada itu 9 hari lagi napas jadi tasbih. Nah, karena ada dia di WA ya. Oh, dia juga nggak paham itu di share aja. Asik begitu. Giliran masuk puasa nggak puasa. Tapi giliran 93 hari lagi napas jadi tasbih, embun sudah berada. Ada kan itu ya. Itu gayanya doang itu. Giliran puasa nggak puasa dianya. Jadi kayak tadi itu memang secara harfiahnya pada ulama mengatakan ya udah berarti sebelum berpuasa itu kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Bukan hanya ketika Idul Fitri tapi sebelum puasa supaya lempeng. Kenapa Idul Fitrinya? Supaya Idul Fitrinya karena memang kita udah kembali kepada fitri. Kalau masalah fitri itu yang tadi tuh orang yang benar beribadah. Tapi kalau masalah lebaran semuanya dapat lebaran. Apa? Dia nggak puasa, tapi kebagian juga lontong sayur. Ya kan ya. THR kan dapat kan ya. Dapat lebaran, nggak pernah puasa. Puasa ada tapi nggak sholat. Ngumpul sama keluarga dapat makan itu ayam, opor ayam kan dapat kebagian lebaran dapat, tapi fitri barangkali dia nggak dapat. Ya. Makanya kita itu diperintahkan kayak tadi itu melapangkan dada, jangan dendam, jangan mudah marah, jangan tersinggung, hilangkan semua yang ada di hati ini. Kalau memang ada punya salah, dimaafkan sajalah. Jangan ada lagi nyangkut supaya puasa kita itu lempeng enak diterima oleh Allah. Ya? Ada lagi?
ke makam orang tua, itu tadi. Ya, ziarah ya, boleh saja, nggak masalah. Kenapa kita harus berziarah? Karena bukankah kita berdoa dari jauh juga sampai? Sampai. Tapi ketika berziarah itu orang tua itu lebih tahu bahwa kita itu masih ingat beliau, lebih senang lagi. Ya, ibaratlah bolehlah kita kasih umpama ada orang sakit di ruang ICU. Ada salam dari Anu, dari Pulan, di mana dia? Di Surabaya, dia nggak bisa ke sini. Tapi tadi itu ada orang dari Surabaya datang ke ruang ICU, senang nggak itu? Senang kan ya? Kita lagi orang lagi sakit datang dari anak yang dari jauh lihat dia senang. Nah begitupun ya arwah-arwah yang sudah ada masuk di dalam kubur. Ketika kita berziarah kubur, memang kita nggak ngerasain, tapi mereka merasakan apa yang kita datangin. Ke makam orang tua, ke makam saudara-saudara. Ya, ada lagi? Ya. Hmm. Hmm. Iya. Salat malam itu termasuk salat tarawih. Salat tarawih itu salat malam. Yang dimasuk etikaf apa namanya itu dan yang tadi itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, kalau yang biasanya yang di 10 terakhir berjamaah itu disebut dengan tahajud. Tahajud itu afdalnya tidur dulu walaupun 5 menit, walaupun di mobil, walaupun di kendaraan. Hilang akalnya. Walaupun 1 menit itu sudah masuk tidur. Lagi menuju ke tempat iktikaf nih, ya, kemudian ketiduran, nah, itu sudah terhitung tidur. Ya. Kalau datang ke masjid, sampai ke masjid kemudian belum tidur dan dia mengikuti sholat itu sholat malam doang, qiyamul lail, bukan tahajud. Nah, ya. Ini sholat malam. Diniatkan apa yang diniatkan sholat itu kalau imam tahajud ya tahajud. Niatnya tetap tahajud tapi nanti jatuhnya ke qiyamul lail karena belum tidur. Sholat malam namanya. Kalau seperti ini, kita ada jamaah, ada orang lagi sholat, ya kan? Sholat nih, kita datang terlambat, ya kan? Kayak taraweh itu. Nah, ternyata dia lagi sholat taraweh, ya kan? Ternyata dia lagi sholat sunnah atau qabliyah ba'diyah. Tak kira dia sholat duhur ataupun sholat tarawih. Langsung apa tuh lehernya apa? Pundaknya kan ikut sholat fardhu duhri Allah. Ternyata dua kali dia salam kan. Nah, gimana salat kita? Sah. Karena kita ikutin salat. Apa namanya itu? Nah, kita itu apa namanya itu? Imam itu boleh tidak niat sebagai imam, tapi kita sebagai makmum wajib meniatkan sebagai makmum. Gitu. Ya. Ya, kayak salat malam tadi tuh, ya udah, berarti nggak ada atau salat hajat atau niat salat hajat. Ya, jangan mamam aja, salat hajat aja, niat hajat tapi jatuhnya salat malam. Ya, ada lagi? Cukup? Bunda, ada pertanyaan? Catatannya udah lengkap kan ya?
Itu diperhatikan sekali supaya apa namanya itu ya sama-sama kita berdoa. Nah, di antara tadi itu adakah doanya buat Ustadz Maher? Oh, doa. Ya adalah nomor satu dari sekian ya Pak Rahmat udah banyak ini sampai 50. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, nanti karena nanti Ramadan kita tidak cerita itu lagi, udah jadi bahan catatan itu, udah jadi itu, udah jadi rahasia tersendiri. Karena kenapa? Karena itu udah sibuk itu, udah nggak ada lagi masalah doa. Karena pada saat itu sangat mustajab. Barangkali nanti tentang Ramadan, tentang puasa, tentang apa ya. Ya, niatkan juga kita itu bekerja sama Allah. Misalnya kan selama Ramadan itu kan apa namanya itu nilai ibadah, bulan memperbanyak amal kan begitu kan ya. Berat terasa itu niatkan aku tuh sedang bekerja sama Allah. Baca Qur'annya, puasanya. Kalau kalau malas-malas niatnya itu nggak apa-apa. Ya. Karena Allah kasih dispensasi tadi itu. Kamu baca Quran, kalau hanya kita sekedar menilai beribadah kepada Allah, itu urusan Allah itu. Ya. Memperbanyak amal saleh itu urusan Allah. Tapi ada yang tadi itu. Dunianya, unsur dunianya. Apa? Permintaan kita tadi. Biar sehat, biar ini, biar itu, biar apa, biar itu. Kalau masalah ibadah itu udah. Apalagi kalau masalah baca Quran itu teman yang nanti yang akan kita bahas. Ya, cukup kali ya. Ya, mudah-mudahan ya. Ayo boleh. Boleh? Boleh. Afdalnya memang berjamaah. Yang kedua, kalau memang sibuk, ya udah lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Nah itu antara tarawih itu kan ada doa tuh ya. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Itu tuh dicecer tuh, jangan begitu doang. Ya Allah ampuni dosaku. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Itu Allah itu Nabi itu menggambarkan banyak doa itu supaya ampunin dosa itu supaya yang lain lancar. Tambah dikit dah. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Bang Oto tambah ya Allah mudah-mudahan Pajero ganti nih. Ah, gitu tambahin. Ya kan ya? Kan kita minta sama Allah, bukan sama manusia. Itu sama Allah, kan disunahkan berselawat, baca doa. Jangan buru-buru sholatnya, jangan ini. Santai aja, tarawih itu kan raha, istirahat, santai. Tapi kita itu kan, apalagi tarawih berjamaah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh, ya kan? Apa dibaca nggak jelas. Kemudian jamaahnya ngelihat, udah jam 8 tuh, lambat selesainya. Aman ya? Enak kan ya? Itu setan. Nah, setan itu padahal itu Allah lagi nunggu. Nunggu apa? Minta. Minta. Kita nggak nyadar. Tiba-tiba udah 2-3 malam. Udah malam kelima. Pada malam pertama ada kesempatan minta. Udah 10 Ramadan. Udah selesai Ramadan. Padahal rugi. Cecer itu, jecer semuanya.
malam pertama itu, tuh. Nggak ada waktu kecuali minta. Minta aja deh. Ya. Minta sama Allah. Ini jelas 186 itu. Al-Baqarah 108. Allah suruh minta. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima, aku dengar mintamu idza da'an kalau mau minta. Nah, makanya banyak kita itu enggak mau minta. Lemah enggak ada, udah selesai dah. Paling ngerokok, paling pulang dari itu. Pulang dari tarawih makan kolak, selesai tidur. Dia mikir lagi ntar sahur pakai apa. Gitu ya. Nah, udah selesai. Ya. Udah sahur rame-rame, selesai sahur ngobrol, ngerokok lagi subuh. Ya kan? Benar ya? Nanti jam 9 pagi mikirnya apa lagi? Ntar buka pakai apa ya? Kan gitu ya. Kita malam mikir sahur, kita siang mikir buat buka. Oh kan itu kecil itu, kecil. Yang kita minta, ada per detiknya itu, bukan menit ini. Menit apa detik? Yang paling kecil apa? Detik. Detik itu Allah lagi dengar, itu lagi minta. Kamu minta apa? Mau apa? Mau nambah rumah? Mau nambah sawah? Mau nambah tanah? Mau nambah mobil? Mau nambah bini? Pak Pur semangat banget itu yang terakhir namanya. Jangan-jangan Pak Pur juga pengen ya? Pur, gimana Pak Pur? Enggak. Ya kan? Harus Pak Pur. Pak Pur udah tulis belum? Udah catat belum? Udah dicatat belum? Jangan, harus catat Pak Pur. Biar ingat, biar itu. Jangan sampai sia-sia. Ya. Ustaz ulang-ulang ini biar masuk. Terutama di dalam hati Ustaz sendiri. Biar hati saya biar masuk. Jangan sampai sia-sia. Insya Allah. Ada lagi? Tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahma nabiyina ilhama malaikati muqarrabin arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.